One, two, three, let's go! Kali ini kita akan melakukan pengamatan fisik telur. Yang kita butuhkan 1 butir telur ayam kampung, timbangan, dan juga penggaris. Jadi langkah yang pertama, kita timbang dulu telur ayam kampungnya. Di sini bisa kita lihat beratnya 49 gram. Untuk ukurannya kita bisa lihat di sini, panjangnya sekitar 5 cm dan lebarnya sekitar 3,5 cm. Untuk warnanya sendiri kita bisa lihat warnanya putih tetapi cenderung krem. Untuk bentuknya sendiri kita bisa lihat telur ayam kampung ini memiliki bentuk yang lebih kecil dari telur ayam biasa. Kemudian bentuknya lebih oval, lalu tekstur kulitnya lebih halus daripada telur biasa. Untuk telurnya tidak ada kecacatan dan juga telurnya sangat bersih. Kemudian kita mengamati telur di dalam air. Bisa kita lihat di sini telurnya tidak mengapung, berarti telurnya masih segar dan masih layak dikonsumsi. Sekarang kita akan melakukan candling pada telur. Dan ini hasil gambarnya. Bisa kita lihat di sini belum ada perkembangan embrio dalam telurnya. Sekarang kita akan melakukan shaking dan tidak ada bunyi apapun. Selanjutnya kita pecahkan telurnya. Kemudian kita akan melihat putih telur dan kuning telurnya. Untuk putih telurnya bisa kita lihat telurnya sangat bersih dan juga kental. Tidak ada bercak darah dan juga tidak ada kotoran yang lainnya. Begitu juga dengan kuning telurnya, sangat bersih dan tidak ada bercak darah maupun benda asing lainnya. Bentuk kuning telurnya juga bulat sempurna. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa telur ayam kampung ini memiliki kelas mutu 1 berdasarkan SNI. Yang pertama yaitu panaskan minyak terlebih dahulu pada wajan, kemudian siapkan stopwatch. Pada saat telur diceplok, pastikan stopwatch juga berjalan. Kita hidupkan stopwatch dan tunggu selama 2 menit. Jika sudah 2 menit, maka telur tersebut bisa kita angkat. Setelah kita melakukan penggorengan 2 buah telur dengan waktu yang berbeda, kemudian kita akan mengamati warna, keadaan putih dan kuning telur, bau dan rasa. Untuk mengamati warna, kita bisa lihat pada telur yang dimasak dengan waktu 1 menit, warnanya itu lebih cerah. Kemudian telur dengan dimasak pada waktu 2 menit itu warnanya agak gelap karena terlalu lama dimasak atau 2 menit tersebut. Kemudian untuk keadaan putih telur pada telur yang pertama yang dimasak pada waktu 1 menit itu warna putih telurnya itu masih cerah, sedangkan pada telur yang digoreng pada waktu 2 menit itu keadaan putih telurnya itu sudah berbeda atau mengalami 2 warna, yaitu warna putih pada bagian pinggir agak tengah, kemudian di bagian luarnya atau di pinggir-pinggirnya itu berubah warna menjadi kecoklatan. Untuk kuning telur pada telur yang dimasak 1 menit itu keadaannya bisa kita lihat bahwa kuning telur tersebut itu warnanya lebih ke oren-orenan dan juga bentuknya itu masih bagus. Sedangkan pada telur yang kedua yang dimasak pada waktu 2 menit itu bentuk teksturnya itu udah agak berbeda dan juga warnanya itu lebih ke kuning-kuningan. Sedangkan untuk baunya pada telur pertama itu baunya itu masih agak keamis-amisan karena pada telur pertama itu telurnya itu masih setengah matang. Sedangkan pada telur yang kedua itu bau amisnya itu tidak ada lagi atau sudah menghilang karena pada telur yang kedua ini itu lebih cenderung baunya itu agak ke arah gosong karena waktu masaknya itu lebih lama. Sedangkan untuk rasa sendiri pada telur pertama itu rasanya masih sedikit ada kenyal-kenyalnya karena pada telur yang pertama itu telurnya itu masih setengah matang, jadi untuk teksturnya itu masih agak lembut. Sedangkan pada telur yang kedua itu karena dimasaknya agak lama, jadi teksturnya itu sudah agak kering dan dari segi rasa juga bau amisnya itu sudah sedikit menghilang, jadi lebih ke arah untuk gosong. Halo semuanya, kali ini aku akan melakukan pengamatan perebusan telur utuh. Yang kita butuhkan 2 butir telur ayam kampung. Langkah yang pertama, kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Kemudian masukkan 2 butir telur ayam kampung ke dalam air yang sudah mendidih tadi.
Kemudian kita hitung menggunakan stopwatch selama 15 menit. Setelah 15 menit kita matikan apinya. Kemudian angkat telur yang sudah kita rebus tadi ke atas piring. Ini telur ayam kampung yang sudah kita rebus, lalu kita kupas kulitnya. Tada! Setelah itu kita akan memotong telur ayam kampungnya. Kita potong telur ayam kampungnya menjadi 2 bagian. Di sini kita bisa melihat warna kuning telur dan putih telurnya sangat sempurna. Warna putih telurnya sangat bersih. Kuning telurnya juga sangat bersih, tidak ada bintik-bintik seperti bintik merah ataupun bintik hitam. Untuk bau telurnya sangat khas seperti telur ayam biasa, kemudian untuk rasanya sangat unik. Telur ayam kampung ini tidak memiliki rasa yang jauh berbeda dengan telur ayam biasa. Telur ayam kampung. Rebus air dalam panci sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan telur yang telah dipisahkan dari kulitnya dan rebus sampai matang. Setelah telurnya matang, amati warna, keadaan putih dan kuning telur, bau dan rasa. Putihnya terlihat lebih jernih dengan tekstur yang lebih kental, kuningnya terlihat lebih berwarna oranye. Aroma amisnya tidak terlalu menonjol, serta rasanya yang enak dan memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Untuk melakukan perhitungan Yolk Index atau YI dan Half Unit atau HU, pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada timbangan, kedua ada penggaris, yang ketiga ada telur, yang keempat ada plastik bening, yang kelima ada milimeter blok. Pertama kita timbang terlebih dahulu telurnya. Setelah kita timbang, kita persiapkan kertas bening di atas milimeter blok dan kita pecah telur tersebut di atas milimeter blok. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung diameter kuning telur. Kemudian kita akan menghitung diameter putih telur menggunakan garis. Dan juga kita akan menghitung tinggi dari putih telur dengan menggunakan garis. Dan yang terakhir kita menghitung tinggi kuning telur dengan menggunakan garis. Setelah kita melakukan uji coba, selanjutnya kita akan menghitung Yolk Index atau YI dan Half Unit atau HU. Di sini kita sudah dapatkan bahwa tinggi kuning telur yaitu 0,3 cm, diameter kuning telur 6 cm, tinggi putih telur 0,3 cm, dan berat keseluruhan itu ada 30 gram. Nah, pertama kita akan menghitung Yolk Index dengan rumus tinggi kuning telur dibagi diameter kuning telur yaitu 0,3 dibagi 6, yaitu hasilnya 0,05. Nah, untuk YI itu atau Yolk Index itu masuk dalam mutu pertama. Kemudian untuk Half Unit atau HU itu menghitungnya dengan rumus tinggi putih telur dibagi dengan berat keseluruhan. Untuk tinggi putih telur sendiri yaitu 0,3 cm dibagi dengan 30 gram, yaitu hasilnya 0,01. Nah, untuk Half Unit ini termasuk dalam mutu kedua. Pertama yaitu ambil 1 butir telur ayam kampung. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu pisahkan kuning dan putih telur ayam kampung tersebut. Jika sudah, selanjutnya yaitu ukur pH masing-masing bagian telur ayam kampung dengan menggunakan pH stick. Dapat terlihat perubahan warna yang terjadi pada pH stick, yang mana diketahui pada putih telur pH-nya berada di angka 9 dan pada kuning telur pH-nya berada di angka 7. Selanjutnya, ukur volume dari bagian putih telur. Lalu kocok bagian putih telur tadi sampai berbusa.
Jika sudah, maka ukur volume kembali setelah dikocok dan pH dari putih telur. Sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Pertama, ambil 2 butir telur ayam kampung. Setelah itu, timbang masing-masing telur dan rata-ratakan beratnya. Didapatkan telur pertama adalah 49 gram dan berat telur kedua adalah 49 gram. Selanjutnya, pisahkan kulit dan isi telur. Kemudian, timbang isi dari telur sehingga didapatkan hasilnya adalah 51 gram. Jadi, BDD-nya bisa dicari dengan menghitung berat bersih dibagi dengan berat utuh dikali dengan 100%, sehingga BBD-nya diperoleh adalah 104%.